Saya merujuk kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amrin minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Meletus-meletus dia miknya ibu nana. Jadi kejut saya. Nembak Bu, kan ada kata Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Atiullah, pakai kalimat atiu, artinya taatilah. Siapa yang perlu ditaatin? Ada dua kalimatnya, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa uli amri minkum. Tidak ada kalimat ati, tidak ada kalimat perintah menyuruh kita mentaati pemerintah. Jadi kalimatnya wa uli amri minkum, enggak pakai kalimat atiu. Al-Quran yang bilang. Kenapa kau tidak pakai kalimat atiu, Ustaz? Karena kita tidak boleh mentaati pemerintah yang mengajak kita pada kesesatan. Jelas? Halo? Kenapa ibu melotot sama saya? Komando latihan pertempuran. Di sini para raider dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya, serta marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut ditempa, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, biar mau selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain daripada ucapan alhamdulillahi rabbil. Lalu apa yang terjadi? Mereka 2020 kemarin terbaring di rumah sakit, tidak bisa bergerak dan bahkan divonis kena pandemi atau Covid. Ketika ini kita bukan orang alim, kita bukan orang baik, kita bukan ulama, kita bukan orang soleh, tapi Allah masih sampaikan kita, masih sehatkan kita di 2021, masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersimpu di rumah Allah, dan mudah-mudahan dijaga dari pandemi dan Covid ini. Amin ya rabbal. Sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bu, kemarin kita sudah bahas 15 penyebab hilangnya berkah. Masih ingat? Yang pertama apa penyebabnya, Bu? Karena kurangnya iman dan takwa. Betul atau betul? Bu, sekarang sudah 2021. Harusnya iman ibu semakin mantap, iman ibu semakin bertambah. Ibu ya, semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah. Jangan duakan Allah, karena kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ada 3 dosa besar yang engkau tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Wa haqqid dakhalan nar jahannam, dan engkau akan kekal dan abadi di dalam neraka jahanam. Bu, 3 dosa. Halo? Ada berapa? 3 atau 2? Apa yang pertama yang menerima Allah, kata Nabi Muhammad, tusriku billah. Berapa banyak orang saat ini menduakan Allah? Berapa banyak orang menyekutukan Allah? Jangan sekutukan Allah.
Ya, ibunda yang dirahmati Allah, di 2021 ini yakinlah Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha besar, Allah yang menyelesaikan semua permasalahan kita. Maka mengadulah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, karena sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu. Ya Bu ya. Boleh saya tanya, Ibu kalau sakit datang ke dokter dulu apa datang ke Allah dulu? Mulai sama-sama jawabannya. Tidak jelas. Ya Bu ya. Kenapa tidak jelas? Karena Ibu masih pakai masker. Saya kan Ibu. Nah Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kita ketika ditimpakan oleh Allah musibah, kita enggak pernah datang kepada Allah. Yang kita cari orang lain dulu untuk menyelesaikan. Yang kita cari manusia untuk menyelesaikan. Enggak bisa. Yang memberi sakit, yang memberi ujian, yang memberi pandemi, yang memberi Covid siapa? Bukan manusia. Walaupun Covid ini ada campur tangan manusia, tapi tetap Allah yang maha segala-galanya. Maka datangilah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Insya ya Bu ya. Bu, banyak-banyaklah kita muhasabah. Inilah proyek amal yang harus kita lakukan saat ini. Bu, hasibu nafsakum qabla an tuhasibullah nafsakum yaumal qiyamah. Di tahun 2021 ini Allah masih berikan kita nikmat hidup, Allah masih berikan kita nikmat dalam bentuk segala macamnya masih utuh. Anggota tubuh kita masih utuh. Coba pegang telinga ibu masih 2 apa tinggal 1? 2, alhamdulillah. Ini nikmat Allah. Coba bayangkan, masih Allah kasih kita nikmat, telinga kita diletakkan di kanan dan di kiri, posisinya pas, proporsional, betul Bu? Coba Ibu dibayangkan apa yang terjadi andaikan murka Allah datang 2021. Ya, bangun tidur kita lihat kaca, telinga kita dipindahkan satu di atas kepala, satu lagi di bawah ekor. Coba bayangkan Ibu dan angkat telepon taruh di ekor. Masya Allah. Sudah terbayang? Yang kedua, Allah masih berikan kita nikmat. Hidung kita Ibu nikmat Allah, dua-duanya lubangnya masih ke bawah. Coba bayangkan andaikan di 2021 kita buka mata kemarin Ibu nikmat Allah tanggal 1, apa yang terjadi Ibunda? Hidung kita lubangnya ke atas. Bagaimana nasib kita Bu? Pergi ke masjid atau pergi pengajian hari hujan, selesai sudah banjir hidup kita Ibu nikmat Allah. Nauzubillah min. Bo, coba bayangkan Allah masih berikan kita nikmat gigi yang tersimpan di dalam mulut, gigi yang disusun dengan rapi, panjangnya sama, antara atas dengan yang bawah proporsional, seimbang. Betul Pak? Betul? Coba bayangkan ketika tanggal 1 Januari Allah murka, bangun tidur kita lihat kaca, gigi kita atas dan bawah sepanjang rambut kita. Bagaimana nasib kita ini? Terbayanglah Ibu betapa luar biasanya. Maka jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena Allah sudah berikan kita begitu banyak nikmat. Banyak orang yang menyekutukan Allah dengan dunia, menyekutukan Allah dengan harta benda. Bahkan ada orang yang menyekutukan Allah dengan jabatan. Demi jabatan, sepak sana, sepak sini, tunjang sana, tunjang sini, sikat sana, sikat sini. Tak kenal mana halal, tak kenal mana haram, tak kenal mana kawan, tak kenal mana lawan. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Bahkan sampai harus menumpahkan darah anak bangsa. Dia pun nekat Ibunda ini kepada Allah. Na'udzubillah min. Maka Ibunda maaf, sudah terlalu banyak kita menduakan Allah. Makanya pandemi ini panjang, makanya Covid ini lama. Apa sebab Ibunda ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mohon maaf terlalu banyak di antara kita yang masih menduakan Allah. Jangan-jangan di antara kita yang duduk saat ini ada sudah yang menduakan Allah. Ada tidak Bu? Saya yakin Ibunda yang kepada Allah di sini tak ada. Di sini insyaallah tak ada. Tak ada bagaimana Ustaz? Tak ada yang ngaku maksudnya. Betapa luar biasanya Ibunda yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf Bu, buang urusan dunia ini Bu. Mohon maaf kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita celupkan jari kita ke dalam lautan, kita angkat, yang setetes itulah dunia ini. Tidak semana dunia ini Bu. Karena ada kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang akan lebih dahsyat ketimbang di dunia, kehidupan yang kalau kita berhasil dunia ini akan bahagia. Apa nama kehidupannya? Wal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan yang terbaik itu adalah kehidupan setelah melewati dunia, namanya kehidupan
Ya Bu ya. Berapa banyak Bu, mohon maaf, orang-orang yang menduakan Allah pada malam tahun baru kemarin. Ya. Di sini bikin acara malam tahun baru kemarin bukan? Enggak ya Bu. Ada yang bakar kembang api? Bu, neneknya nggak bakar kembang api, tapi cucunya bakar. Ketika ditanya sama cucunya siapa yang belikan cu? Nenek Ustaz. Nenek yang belikan. Kayaknya ibu nikmat Allah. Ya, dosa yang kedua Pak Ibunda ketika ditanya oleh sahabat Suma'i ya Rasulullah, wa huquqal walidain. Durhaka pada orang tua. Hati-hatilah ibu nikmat Allah. Ma fil aba wa ma fil abna. Anak tergantung bagaimana orang tua. Kita berbakti sama orang tua, insyaallah anak kita berbakti kepada kita. Bu, ketika kita mohon maaf sayang pada orang tua, anak kita akan sayang kepada kita. Ketika kita merawat orang tua, anak kita akan merawat kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, membuat senyuman di bibir orang tua kita, membuat hatinya tenang, membuat hatinya sejuk, membuat air matanya berlinang tapi bahagia, maka insya Allah nanti kita punya anak akan melakukan itu semua untuk kita. Karena kata pepatah, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Betul. Kalau bapaknya penjual narkoba, anaknya jadi bandar. Kalau ibunya tukang gibah, anaknya tukang fitnah. Masya Allah. Nah, lalu apalagi ibu ditanya oleh sahabat Suma'i ya Rasul. Lalu apalagi ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasahadatuz zur. Orang yang memutarbalikkan fakta, jelas-jelas itu batil. Ibu ya, dia katakan benar. Jelas-jelas itu bohong, dia bilang itu fakta. Jelas-jelas itu lawan, dia bilang itu kawan. Ada orang yang ngomong Bu, ada yang ngomong di media TV One, di media CNN. Apa kata dia? Kenapa kalian wahai kaum muslimin, ketika orang-orang Arab datang berdakwah, kalian cium tangannya, kalian peluk tubuhnya, tetapi kenapa orang Cina datang tak pernah kalian cium tangannya, tak pernah kalian peluk tubuhnya? Padahal ekonomi Indonesia mereka yang sudah membangkitkan. Na'udzubillah nih. Ini udah tidak jelas nih pula. Luar biasa. Bu, emang mau ibu cium tangan Cina? Sudah jelaskan Pak jawabannya. Maka ibu nikmat Allah, kita ini sudah berada di ambang akhir zaman Bu. Banyak-banyaklah kita segera bertaubat kepada Allah. Banyak-banyaklah kita meminta ampun kepada Allah. Apa sebab ibunda? Karena sudah tidak jelas lagi ibu nikmat Allah, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita ikuti. Nah, saya berujung kepada Al-Quran. Bu, apa kata Al-Quran? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amrin minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Meletus-meletus dia bikinnya ibu. Jadi kejut saya. Nembak punya. Bu, kan ada kata Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Atiullah, pakai kalimat atiu, artinya taatilah. Siapa yang perlu ditaati? Ada dua kalimatnya, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa uli amri minkum. Tidak ada kalimat ati, tidak ada kalimat perintah menyuruh kita mentaati pemerintah atau ulama. Jadi kalimatnya wa uli amri minkum, enggak pakai kalimat atiu. Al-Quran yang bilang. Kenapa kau tidak pakai kalimat atiu Ustaz? Karena kita tidak boleh mentaati pemerintah, mentaati ulama yang mengajak kita pada kesesatan. Jelas? Halo? Kenapa ibu melotot sama saya? Jelas? Kalimatnya atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Tidak ada kalimat atiu uli amri minkum. Betul? Beda dengan yang pertama, taati Allah, taati Rasul.
dan pemimpin-pemimpin dan ulamamu. Jadi kalimatnya di situ ibunda. Tapi apa yang terjadi ibunda rahmat Allah? Kita wajib mentaati pemimpin yang mengajak kita pada kebaikan, pemimpin yang mengajak kita pada kebenaran, pemimpin yang mengajak kita pada keadilan. Tapi kalau penguasa, pemimpin yang mengajak kita pada kesesatan, wajib untuk tidak kita ikuti, karena tidak ada perintah ati'u uli amri minkum. Bu, kok lain suasananya itu? Saya yang ceramah, saya mulai tegang jadi ibunda. Ibunda yang dimata Allah. Lalu apa lagi ibunda? Dalil yang menyebabkan kita tidak melakukan itu. Nabi sendiri yang bilang ibunda yang dimata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita saat ini sudah berada di ambang akhir zaman. Apa kata Nabi Muhammad? Sayati zaman alayya ummati, wahai kaumku, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya nanti akan datang tanda akhir zaman kepada umatku. Salatinihim kal asad, penguasanya, pemimpinnya seperti singa. Ibu tahu singa? Singa itu garang tidak? Singa itu ganas tidak? Singa itu galak tidak? Singa itu rakus tidak? Singa itu sombong tidak? Singa itu tamak tidak? Jelas-jelas di hutan tidak ada pemilihan umum, tapi singa tetap jadi raja hutan. Betul apa betul? Tidak dipilih, tapi dia tetap jadi raja hutan. Saking ganasnya, saking galaknya, singa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara brutal. Sampai-sampai ibunda yang dimata Allah, dia mengaku jadi raja hutan, tapi rakyatnya dihantamnya juga, dimakannya juga, dibunuhnya juga. Na'udzubillah min. Bu, udah terjadi belum sama ini? Wah, kok bisa ibu tahu dah? Sudah terjadi bu. Di mana Ustaz? Di negeri antah berantah. Di mana negeri itu Ustaz? Entahlah bu. Ibunda yang dimata Allah, betapa dahsyat dan luar biasanya ibunda yang dimata Allah. Maka luar biasa ibunda. Salatinihim kal asad, pemimpinnya seperti singa. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa dharaihum kal dhi'ab, perdana menterinya seperti serigala. Ibu tahu serigala? Tiap malam dia mengaum. Apa maksudnya? Lihat, serigala itu suka mengaum. Dia suka memuji-muji penguasanya, menyanjung-nyanjung penguasanya, mengangkat-angkat penguasanya, agar penguasanya lupa diri. Makanya hati-hati, ibu yang senang dipuji jangan bangga. Bisa jadi gara-gara pujian ibu terpleset, gara-gara pujian ibu tinggi hati, gara-gara pujian ibu jadi orang yang sombong. Banyak tidak orang yang gara-gara pujian dia jadi tinggi hati? Banyak tidak orang yang gara-gara pujian jadi sombong? Banyak tidak gara-gara pujian orang itu jadi angkuh congkak? Banyak tidak gara-gara pujian orang jadi takabur? Mana orangnya? Ada di sini orangnya? Alhamdulillah. Ini ibunda yang Allah Subhanahu. Lihat, Bu, saya angkat contoh. Ya bu ya, dulu yang namanya Raja Namrud. Ya bu ya, ibu kenal Raja Namrud? Kenal di mana? Bu, Raja Namrud dulu pemimpin yang boleh dikatakan dia mohon maaf rendah hati bu, enggak sombong, enggak congkak, enggak tinggi hati. Tapi apa yang terjadi bu? Gara-gara bisikan. Bu, yang namanya serigala kalau sudah lapar ibunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia nekat tuh membunuh sesama dia sendiri, kemudian dia cuci tangan. Paham maksudnya bu? Paham maksudnya? Nah, apa yang terjadi ibunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu Raja Namrud ya punya penyihir-penyihir. Penyihir ini butuh kehidupan. Penyihir ini butuh kemewahan. Penyihir ini butuh permaisuri. Penyihir ini butuh pelampiasan nafsunya. Bagaimana supaya bisa dia dapat? Dibisikkanlah kepada raja bu. Raja, kau hebat. Raja, kau yang paling kuat. Raja, kau yang paling tangguh. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan hai raja. Tinggi hati Namrud bu, berlari Namrud ke lantai 2 ibunda yang dimata Allah.
Sampai di lantai 2 Namrud berteriak, ibunda rahimah Allah. Apa kata Namrud? Ana rabbukum, ana rabbukum, ana rabbukum. Datanglah Ibrahim. Apa kata Ibrahim? La raditu billahi rabba. Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam, dan kami hanya ridho kepada Tuhan kami. Raditu billahi rabbah bil Islam madinah. Bu, apa yang terjadi ibunda? Gara-gara Nabi Ibrahim berkata seperti itu, Nabi Ibrahim diangkat, Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, dibakar. Dibakar. Bu, terjadi tidak kejadian yang dulu sampai saat ini? Terjadi tidak kejadian yang dulu dengan saat ini? Ada ulama maksudnya baik, dikasihnya nasihat, tapi karena pemimpin tadi sudah dipuji-puji oleh perdana menterinya, ibunda rahmat Allah, akhirnya sombong, akhirnya angkuh, akhirnya lupa diri ibunda. Apa yang terjadi? Ketika dinasihati sama ulama, ulama itu dia tangkap, ulama itu dia penjarakan. Na'udzubillah min. Ya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW yang berikut ibunda. Apa tanda yang ketiga ibunda? Kata Nabi Muhammad, wa qadaihim kal kalbun. Bu, dan aparat penegak hukumnya kal kalbun, seperti anjing. Maaf bu, tidak mungkin saya bilang ibunda binatang kaki 4 saja, karena ibu nanti akan dapat kaki 4 kambing, kaki empek kabau, kaki empek sapi, gara-gara itu ibu seterulan nanti ibunda. Maka saya bilang ibunda kalbun. Kalbun di sini artinya anjing. Ibu tahu binatang yang bernama anjing? Satu, anjing itu suka menjilat. Betul apa betul? Kok bisa tahu ibu punya anjing ya? Masya Allah, luar biasa. Ini benar. Anjing yang pertama dia suka menjilat. Saya ke rumah jamaah. Maaf, bu, karena rumahnya di tengah-tengah hutan, masih punya anjing. Buat apa? Untuk menjatuhkan babi-babi hutan. Apa yang terjadi menikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Saya datang, luar biasa. Langsung saya mencucinya dengan 7 kali dengan tanah, 1 kali dengan air. Dijilatnya kita bu. Ya bu ya. Artinya, rupanya aparat-aparat penegak hukum, ya, yang mohon maaf kalau sudah banyak yang menjilat atasannya, berarti tanda-tanda kiamat sudah mulai dekat. Lalu anjing yang kedua ibunda rahmat Allah, mohon maaf nanti kita lihat bagaimana anjing itu ibunda rahmat Allah. Anjing itu ibunda, dia tidak bisa membedakan mana orang baik, mana orang yang tak baik, mana penjahat. Bu, saya lewat di rumah tetangga. Di mana tetangga Ustaz? Pokoknya tetangga lah ibunda. Apa yang terjadi ibunda rahmat Allah? Pulang daripada sholat, digonggong saya sama anjingnya. Ibu pernah ngalamin? Banyak juga anjing di sini ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi ibunda? Digonggongnya kita ibunda. Tapi apa yang terjadi? Anjing tidak bisa membedakan itu orang baik atau itu penjahat. Penjahat datang ke rumah tetangga. Tetangga ini punya anjing pada ibunda. Harusnya dia menggonggong, membuat orang terbangun. Ini tidak, penjahat masuk ngelewatin anjing. Sebab penjahat tadi bawa daging. Dia bawa daging ayam yang besar, dilemparnya sama anjing. Anjing sibuk menghabiskan daging, penjahat tadi masuk ke rumah, ngerampok. Paham maksudnya bu? Paham? Bu, kalau sudah aparat penegak hukum dibayar dan terima dia dengan uang, kemewahan, harta, tahta, wanita, selesai juga. Apa yang terjadi? Tidak akan pernah ada keadilan. Makanya ibunda rahmat Allah, Nabi Muhammad pernah bilang yang terakhir ini pun ada kajian kita. Kata Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul jannah wa la tadkhulul jannah wa la tadkhulul jannah. Kata Nabi, demi Allah, ada 3 golongan manusia yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga, kekal dan abadi di dalam neraka selama-lamanya. Siapa yang pertama? Kata Nabi Muhammad SAW, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Jikalau ada orang di dalam hatinya sifat kesombongan yang membuat dia melakukan kezaliman, dan dia tutup kezaliman tadi dengan kebohongan. Ibu marah sama dia. Bu,
Bisa saya lanjutkan, Bu? Lanjut? Yakin? Masih sanggup Ibu dengarnya? Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa ya Rasul? Kata Nabi, man hubbi akilal haram, siapa orang yang sudah terkena makanan yang haram. Nah, kan banyak sekarang Ibu sistem yang namanya nyogok, betul? Kemudian apa yang terjadi? Ibu ambillah uang sogokkan tadi, Ibu makan. Haram apa halal? Haram apa halal? Aku cuma separuh yang jam haram, separuh lagi masih ada rumahnya. Haram atau halal? Haram. Ibu makan sekali saja Ibu makan, Ibu akan ketagihan, Ibu akan kenikmatan, dan Ibu ingin mengulangnya kembali, dan Ibu susah untuk memberhentikannya. Demi Allah, jangan coba sekali-sekali. Berat. Ketika Ibu menikmatinya, Ibu nikmat Allah sekali saja, maka dia tidak akan bisa lepas. Ibu akan ketagihan, Ibu akan kecanduan, sama seperti orang yang menggunakan narkoba. Sekali dia menggunakan, ibunda dia akan kecanduan. Na'udzubillah min. Maka ibunda tinggalkanlah, ibunda ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang seperti ini. Jangan lagi Ibu makan rezeki yang haram, makanlah rezeki yang halal. Ibu berikan kepada anak-anak Ibu, anak-anak Ibu pun terseret masuk ke dalam neraka. Ibu berikan kepada suami Ibu pun terseret ke dalam neraka. Ibu berikan kepada orang tua Ibu pun terseret ke dalam neraka. Apa sebab? Dia tidak pernah bertanya dari mana dapat rezeki si anak ini. Tiba-tiba kok bisa rezekinya besar. Ya Bu ya, ada seorang sahabat saya, ibunda, yang sedang membangun pesantren saya. Ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ibunda sudah menjadi donatur tetap setiap bulan dari Masjid Nurul Ihsan. Jumlahnya lebih kurang hampir 705.000 rupiah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rezeki yang mengantarkan amal jariah yang memasukkan ibu ke dalam surga. Amin ya rabbal. Jadi sekali lagi saya klarifikasi, saya bangun adalah pesantren modern Cahaya Hati. Luas tanahnya 4 hektar. Alhamdulillah sudah kita tumbangkan, sudah kita buka dan sudah dikasih jalan, dan kemudian ibunda sudah mulai pembangunan dari tingkat SD. Jadi SD-nya ini ibunda Islamic Boarding School. Ibu ya, kita buka juga untuk menampung anak-anak yang kita beasiswakan. Jadi dia sekolahnya free asal dia bisa hafiz 10 juz. Nah, ini syaratnya. Kalau ibu punya anak habis 10 juz, antarkanlah ke pesantren kami. Kapan Ustaz? Tunggulah 2022. Karena lagi proses pembangunan ini. Ya Bu ya, targetnya. Dan yang kedua yang kami bangun adalah sekolah madrasah sanawiyahnya, tingkat SLTP. Ya Bu ya, ada asramanya putra dan putri. Ibu, kita bangun juga ibunda yang kepada Allah Subhanahu wa taala, sekolahnya putra dan putri. Ya Bu ya, apa yang terjadi? Lebih kurang untuk putranya 300, untuk putrinya 300. Dan kita bangun juga sekolah yang untuk tingkat SLTA-nya. Untuk putranya 300, untuk putrinya 300. Jadi totalnya kalau dijumlahkan dengan murid SD hampir 1000 murid nantinya tertampung di tanah luas 4 hektar. Dan anak-anak kita bisa menjadi, kita mau menciptakan di pesantren itu pemimpin-pemimpin yang soleh, penguasa-pengusaha yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin yang seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab, yang tegas, adil, dan juga memiliki akhlak, dan insya Allah ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibunda yang Allah Subhanahu wa taala, inilah ibunda yang Allah. Kami sedang bangun ibunda yang sedang kami rancang. Makanya terima kasih ibunda yang Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi rezeki jariah. Ibu yang mau secara pribadi silahkan ibu antarkan ke rekening Yayasan Cahaya Hati, Yayasan Cahaya Hati Bank Syariah Mandiri.